Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan listrik arus arah. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasan inti, kita cari dulu nih, apa itu listrik? Jadi, listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Kita menggunakannya setiap hari untuk menyalakan lampu, mengisi daya ponsel, bahkan menjalankan kendaraan listrik. Tapi bagaimana aliran listrik itu bisa terjadi? Arus listrik terjadi saat elektron bergerak dari tempat berlebihan ke tempat yang kekurangan elektron nih. Arus ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif dalam rangkaian. Sumber listrik biasanya berupa baterai, aki, atau pembangkit listrik yang lebih besar seperti PLTA dan PLTU. Berikut adalah pembahasan terkait dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah jalur tempat mengalirnya arus listrik. Nah, rangkaian listrik terbagi menjadi dua nih. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu ada di sebelah kiri gambar. Dalam rangkaian seri, arus mengalir melalui satu jalur. Jika satu lampu mati, semua pun akan padam. Nah, di sebelah kanan foto itu ada contoh dari rangkaian paralel. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel setiap beban memiliki jalur sendiri, jadi lebih stabil. Selanjutnya yaitu terkait dengan hambatan, tegangan, dan kuat arus. Tegangan dilambangkan dengan V adalah dorongan untuk mengalirkan arus. Sedangkan arus dengan dilambangkan I adalah jumlah muatan yang mengalir, dan hambatan dilambangkan dengan R adalah hal yang menghambat arus. Nah, ketiganya saling berhubungan lewat hukum Ohm nih, di mana tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Nah, berikut adalah rumus untuk mengetahui kuat arus, tegangan, serta hambatan listrik baik dalam rangkaian seri maupun paralel. Nah, yang pertama yaitu pada rangkaian seri nih. Pada rangkaian seri untuk menghitung hambatannya, maka R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Dan untuk mengetahui tegangan pada rangkaian seri, V seri sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Dan untuk mengetahui kuat arus pada rangkaian seri, maka I seri sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cara menghitung hambatan pada rangkaian paralel nih. Pada rangkaian paralel, rumusnya yaitu 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Untuk mengetahui tegangan pada rangkaian paralel, maka V paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Dan untuk mengetahui kuat arus listrik pada rangkaian paralel, maka I paralel sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 nih. Nah, pada hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dan pada hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa sigma V sama dengan 0 atau sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Dengan syarat kuat arus bernilai positif jika searah dengan loop, dan kuat arus bernilai negatif jika berlawanan dengan arah loop. Nah, syarat yang kedua, kutub positif dijumpai lebih dulu, maka nilai E sama dengan positif. Nah, apabila kutub negatif dijumpai lebih dulu, maka nilai E sama dengan negatif. Berikut ini adalah terkait dengan daya listrik. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang digunakan atau diubah per satuan waktu. Rumus dasarnya yaitu P sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya dengan satuan watt, V adalah tegangan dengan satuan volt, dan I adalah arus listrik dengan satuan ampere.
Nah, kita kan tahu nih bahwa energi listrik itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut adalah pembahasan terkait energi listrik dan penggunaannya. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain seperti cahaya, panas, atau gerak. Kulkas, kipas angin, dan lampu adalah contoh peralatan yang menggunakan listrik dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah perangkat dan peralatan yang menggunakan arus searah. Nah, yang pertama yaitu perangkat elektronik portable seperti telepon genggam, yaitu smartphone, laptop, tablet, senter, radio, remote TV, kamera, dan jam tangan. Nah, selanjutnya yaitu peralatan rumah tangga nih, yaitu lampu LED. Dengan mengubah arus bolak-balik AC dari PLN menjadi DC melalui adaptor untuk menyala. Yang kedua yaitu komputer dan televisi. Adaptornya mengubah AC dari stop kontak menjadi DC untuk komponen internalnya. Dan yang terakhir yaitu kulkas dan AC sebagai komponen kontrol. Sistem kelistrikan mobil juga memanfaatkan DC dari aki. Dan yang terakhir yaitu transportasi dan energi terbarukan nih. Nah, contoh dari itu yaitu sistem kelistrikan mobil menggunakan aki untuk menyalakan senter, lampu, radio, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kendaraan listrik, yaitu mobil atau motor listrik atau sepeda listrik juga bisa digerakkan oleh motor DC yang mengambil daya dari baterai. Dan yang terakhir yaitu panel surya menghasilkan listrik DC yang kemudian disimpan dalam baterai. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita terkait dengan listrik arus searah. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Maaf apabila banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi pada video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.